Di salah satu sudut kota Bandung, tersembunyi sebuah tempat yang menyimpan kisah transformasi yang luar biasa. Inilah Imah Budaya Cigondewa, sebuah ruang yang dulunya hanya dikenal sebagai lahan pembuangan sampah, kini berubah menjadi pusat seni dan budaya. Maka dari itu, kami datang ke Imah Budaya Cigondewa sebagai bentuk upaya untuk melihat langsung proses transformasi ruang ini, sekaligus belajar bagaimana budaya dapat menjadi jembatan bagi integrasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya menarik sih kalau misalkan proses awalnya tuh dimulai dari 2008. Waktu itu tuh Patisna Tisa Sanjaya tuh menginisiasi di mana ada syuting dari Sikabaya Nyintrep, di mana program di ESTV itu yang sekarang jadi Kompas TV itu ada syuting di daerah sini. Terus habis itu setelah itu daerah sini tuh dipilih karena ini tuh bagian dari masa kecil Patisna yang menjadi influence dalam dia berkarya selama karirnya, dan juga ada inisiasi di waktu dia ada S3 di ISI Jogja. Juga waktu itu tuh sebenarnya ide utamanya adalah revitalisasi lingkungan dan budaya, di mana ingin memperbaiki atau memperelok kembali budaya yang ada di sekitar Imah Budaya Cigondewa ini, di Cigondewa Batu Rengat, yang mengembalikan atau misalkan membuat kembali untuk menjadi suatu budaya yang emang balik lagi ke sebelumnya kan ya. Sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari inisiasi warga dan juga seniman mungkin ya, ide utama dari Imah Budaya Cigondewa ini tuh emang dimana tadi yang aku bilang, revitalisasi lingkungan, juga budaya, juga ke masyarakat dan komunitas, dimana si Imah Budaya ini tuh nggak dibangun oleh satu seniman aja, tapi prosesnya juga kan ada dari masa lalu, ada juga misalkan proses dengan warga, dengan seniman, dimana si diskursusnya misalkan pembicaraannya itu dibangun melalui aksi nyata gitu. Mereka waktu awal-awal Imah Budaya dibuat, mereka tuh warga-warga di sini tuh ada pawai, di mana mereka tuh beramai-ramai keliling daerah Cigondewa sini, dan juga untuk menyerukan di mana ini tuh akan dibangun kembali, dan juga ada penanaman pohon bersama warga, bersama seniman, dan juga inisiasi-inisiasi itu tuh yang akhirnya bisa membangun si Imah Budaya Cigondewa menjadi seperti hari ini gitu. Jadi peran warga dan juga seniman yang bukan Tisa Sanjaya saja itu sangat besar. Dan itu responnya positif lah dari masyarakat sekitar terhadap si Imah Budaya ini gitu. Jadi ketika setiap kita bikin acara tuh mereka selalu antusias, ikut, terlibat, sebisa mungkin mereka terlibat lah semuanya. Jadi sebenarnya tuh yang bisa kita lakuin tuh pasti ada apa ya, pembicaraan dulu ya. Ya, pembicaraan. Kayak sebelumnya tuh, sebelum kita kan kayak gini, misalkan ada beberapa instansi pendidikan yang kita kerjasama, misalkan salah satunya yang terdekat NUS Singapura. Dimana kalau misalkan kita tuh itu udah 10 tahun kerjasama, dan juga selama beberapa tahun kebelakang, 2 tahun kebelakang tuh kita mulai mengadakan workshop yang emang langsung ditujukan untuk masyarakat sekitar. Terus si proses pembicaraan atas topiknya atau misalkan apa yang ingin dilakukan tuh itu pertama kita ngobrol sama pelaku-pelaku industri yang ada di sini, kayak dari home industry, dari pabrik, terus juga dari orang-orang yang emang pernah atau sedang punya bisnis yang ada di daerah sekitar sini. Dan juga itu tuh jadi salah satu cara bagi kita tuh si seni itu bisa multidisiplin kok, nggak cuma harus seni rupa doang, tapi bisa sama bisnis, ekonomi, dan segala macam. Dan juga kayak tadi misalkan yang di luar negeri kayak NUS, mereka bikin buku, workshop, juga mereka tuh bikin suatu keberdampakan lewat pameran dan segala macam. Jadi kalau misalkan kita ngomongin secara komunitas, dari semua kalangan ada, dan juga tapi bukan secara formal, tapi emang secara sukarela, secara dua arah gitu. Sebenarnya tuh kalau misalkan ngomongin keberdampakan ke sekitar, atau misalkan ke jauh ke luar kota, atau misalkan ke Indonesia atau segala macam, itu sebenarnya mimpi dari yang dimiliki oleh Patisa sendiri itu sebenarnya untuk mengukur secara skala kecilnya aja dulu gitu, Cigondewanya dan segala macam. Karena Patisa tuh percaya kalau misalkan si keberdampakan itu bisa datang dari mana aja, dan juga nggak harus dalam artian bukan dalam capaian yang terus menerus besar, tapi melalui kayak misalnya ini Imah Budaya Cigondewa selama 15 tahun, perlahan-lahannya juga nggak cuma dalam bentuk sikap ekspresi aja, tapi perlahan untuk kita jadikan sebagai komunitas,
sebagai ekosistem juga. Jadi sebenarnya mungkin yang menjadi rekomendasi dari kami itu yang nggak selalu, nggak melulu harus mengambil langkah yang tergesa-gesa, tapi seperti Pak Tisa selalu bilang, pohon tidak tumbuh tergesa-gesa, jadi semuanya itu bertahap sih. Natural sih semuanya kebentuknya pada akhir si komunitas-komunitas itu seiring berjalannya waktu ya. Tadi menarik. Gimana? Kita kan anak muda nih. Gimana? Anda dulu. Apa ya, sebenarnya tipsnya tuh karena mungkin ya kalau misalkan aku dari kecil diajarin kalau misalkan kesenian atau misalkan budaya atau misalkan apapun itu yang berkaitan dengan culture, budaya, kesenian dan segala macam itu bagian dari keseharian. Kayak sesimpel misalkan kita apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita pakai dan segala macam itu bagian dari pembentukan budaya juga gitu. Jadi menurut aku sih bukan suatu hal yang sulit untuk kita bisa mengapresiasi atau misalkan bisa mengkonsumsi dan segala macamnya karena ada di sekitar kita gitu semuanya dan harus disadari. Itu pasti dekat lah kita dengan budaya tuh gitu. Jadi ya masa sih nggak sadar akan hal itu gitu ya. Harusnya kita lebih mengapresiasi, lebih mengangkat lagi budaya-budaya sekitar dan dinikmati sih. Paling penting itu nikmatin aja karena budaya tumbuh kembang di situ dan juga semuanya kan beda-beda dan juga kayak kita juga mempelajari perbedaan antara satu dengan lainnya dari budaya itu juga. Jadi menurut aku sih bukan hal yang sulit dan harus di-encourage dari diri sendiri. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan aku Jihan Faiza dari alumni Unpar, Hai Unpar angkatan 2021 yang baru lulus kemarin. Oke, kalau menurut aku pribadi, eksistensi dari Imah Budaya di era globalisasi saat ini tentunya masih sangat penting ya teman-teman, karena di antara industri-industri yang sedang dibangun gitu ya teman-teman, kita juga perlu ada yang nge-tone down, yang menjadi penengah, yaitu melalui seni gitu. Jadi kesannya bisa diredam melalui seni gitu teman-teman. Kalau misalnya kita hidup tanpa ada seni, teman-teman hidup tanpa ada seni, pastinya jadi lebih boring, tidak berwarna gitu ya, gitu teman-teman. Oke, saran buat teman-teman anak-anak muda zaman sekarang, budaya itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang turun-temurun teman-teman. Itu sangat penting sekali untuk diturunkan ke generasi-generasi, karena kita tanpa adanya budaya itu tidak punya identitas teman-teman. Yang paling penting itu adalah sebuah identitas, dan budaya itu adalah erat kaitannya dengan identitas sendiri. Seperti itu teman-teman.